Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saneldi Rahab dengan NIM 522335139 ingin menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pembahasan. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang artinya lima dan sila artinya dasar. Sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah lima dasar. Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat dan tidak akan mengetahui ke mana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi suatu permasalahan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Pancasila sebagai fungsi ideologi negara. Pancasila juga mempunyai kedudukan fungsi sebagai ideologi negara. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini, ideologi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan, baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak atau pedoman hidup dalam bidang tertentu. Misalnya sebagai ideologi, Pancasila sebagai sebuah ideologi dimensi. Ada tiga ideologi dimensi yang dianut oleh Pancasila. Yang pertama dimensi realita, kedua dimensi idealisme, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Pengertian dari Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi. Yang pertama dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kehidupan atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat, di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak, nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Kemudian yang kedua, dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Ideologi Pancasila memenuhi tiga dimensi. Penjelasan lebih dalam dari ideologi Pancasila. Di sini saya dapat di sini saya menjelaskan dapat dikatakan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Jadi di antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah penjelasan yang dibalik secara acak. Ciri khas ideologi tertutup yaitu satu, ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memahami masyarakat dan untuk membaharui masyarakat untuk kedepannya lebih jauh. Hal ini berarti demi hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaannya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan. Jadi,
Ideologi tertutup ini bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Ciri khasnya ideologi terbuka yaitu satu, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah. Kemudian yang ketiga, tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, isinya tidak operasional, menjadi operasional ketika sudah dijabarkan ke dalam perangkat peraturan perundang-undangan. Jadi, yang dimaksud oleh ideologi terbuka ini adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemudian yang kedua mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian yang ketiga memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Kemudian yang keempat menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Dalam memberikan kritik, kita juga harus memperhatikan cara berpikir dan solusi dari masalah yang kita kritiki. Karakteristik intelektual mencakup kompetensi dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian di sini saya menjelaskan kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi landasan negara dan pandangan hidup bangsa. Suatu negara memerlukan dasar yang kuat dan kokoh dan pandangan hidup untuk menentukan arah tujuan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai ideologi negara yaitu sebagai panduan dalam berpikir, bertindak dan pedoman hidup. Ideologi negara adalah ideologi dalam arti sempit terkait dengan nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan oleh negara. Pancasila bukan hanya dasar negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga ideologi nasional yang dilaksanakan secara konsisten. Pancasila adalah ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ideologi terbuka mencakup nilai-nilai dasar yang mencerminkan realitas, memberikan harapan masa depan, dan dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka dan yang berasal dari musyawarah dan tidak dipaksakan di kehidupan bermasyarakat. Demikian isi presentasi yang saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua oleh pembaca dan saya juga. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.